Banyak banget anak muda sekarang yang stres, depresi karena merasa ketinggalan melihat pencapaian-pencapaian orang lain dipamerkan di sosial media. Sampai-sampai mereka lupa kalau hidup ini bukan tentang siapa yang bisa sampai ke titik puncak paling cepat, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Di beberapa episode The Inner Circle, gue beruntung banget bisa ngobrol dengan sosok-sosok inspiratif yang mau membagikan sedikit pelajaran hidup mereka yang ngasih gue tamparan realistis tentang kehidupan, mentalitas, dan juga kesuksesan yang gue yakin kalian wajib tahu. Hari ini gue bakal bahas 3 poin penting yang gue pelajarin dari beberapa episode terakhir gue bareng orang-orang inspiratif. Poin pertama, turunkan ego kalau kalian mau berkembang. Di episode gue bareng Juan, dia sempat bilang seperti ini. Menurut gue ya, jalanin aja sih menurut gue. Tipsnya jalanin aja, cobain gitu. Iya, maksudnya cobain dalam arti jadi gini, lu kalau mau mulai sesuatu, itu resikonya lu kalau mau mulai sesuatu, resikonya diawali dengan 100%. Banyak dong resikonya, ya kan? Lu mulai bisnis dengan satu, kurangin dulu resikonya. Caranya adalah lu market research, okay? Lu planning finansialnya, lu operasional, lu planning, either lu mau cari partner, either lu mau belajar, resikonya lu kurangin dulu, and then lu jalan. Berhasil apa enggak, itu pasti jadi pembelajaran buat lu. Enggak pernah ada ruginya. Rugi di duit iya, tapi pengalaman lu nambah. Gitu. Jadi mulai dengan mengurangi resikonya dulu aja. Jangan dengerin orang yang bilang, mulai aja dulu, nanti juga belajar, ngerti gak? Gue gak mau ngomong kayak gitu. Karena lu harus mulai dengan mindset ini bisa berhasil. Jangan mulai dulu, udah gue mulai dulu deh. Udah gue mulai dulu gitu. Gue beli barang 1000 piece, yaudah gue mulai dulu. Ngerti gak? Gitu. Ya dan gue lumayan setujunya itu di bagian kita itu karena sebagai content creator kan satu unfair advantage yang kita punya itu kita punya cash flow yang balik lagi mau besar mau kecil itu masing-masing, tapi lumayan stabil lah harapannya ya. Mungkin kalian dari affiliate-nya, endorse-nya atau apanya. Ya itu kan bisa jadi safety net kalian lah. Betul. Iya. Ya kalau misalnya rugi pun, boncos pun, gagal pun, anggap aja kalian kayak kerja rodi 3 bulan deh. Iya. Tapi kalian dapat pelajaran yang berharga banget kan. Betul. Itu sih. Gue setuju banget karena gue lihat banyak banget anak-anak muda sekarang yang ekspektasinya setinggi langit. Padahal value yang bisa mereka bawakan itu nol besar. Banyak juga yang sering gak sadar kalau skill yang mereka miliki itu sebenarnya gak spesial-spesial banget. Tapi egonya jauh melebihi orang-orang yang udah lebih berpengalaman. Gak cuman itu, daya juangnya juga kalah. Dikit-dikit burnout, dikit-dikit perlu healing. Sampai-sampai gak sadar kalau penyebab utama mimpinya tidak pernah terkejar adalah dirinya sendiri. Dan ini nyambung banget dengan pembahasan Bro Ethan yang satu ini. Ada video-video duit dari siapa kek dibikin video dengan narasi yang mau ketik di komen dapat utang sekian gini minta aja gitu. Yang lu story kemarin. Iya, Itu lucu sih. Itu paling parah. Tapi itu kan yang versi gobloknya aja lah. Yang versi paling rendah nih yang percaya ini udah lu gobloknya minta ampun lah. Kenapa orang bisa percaya itu ini sorry ya kalau ada yang percaya lu goblok banget. Ini gue langsung bilang aja, lu gimana percaya ada orang, ini mungkin gue kasih gambaran story lu ya. Dia ngerekam segopok duit kan, ada duit banyak gitu kan. Ayo siapa yang mau dilunasin utangnya? Oh ini atas nama rekening ini kita transfer ya 300 juta ya. Apa sih? Kenapa orang bisa percaya gitu bro? Apa orang sudah terlalu sulit gitu sampai coba aja? Karena orang saking minimnya literasinya. Literasi itu kan adalah kemampuan untuk melihat suatu hal kan. Memakai logika dalam melihat suatu hal. Itu udah sangat minim. Kenapa orang bisa sangat minim literasi? Netizen itu minim literasi. Kenapa pertanyaannya? Karena malas. Orang yang minim literasi itu adalah orang yang malas bro. Jadi kita gak ngomong goblok, pintar, IQ tinggi, IQ pendek, IQ rendah segala macam lah. Gak usah lah ngomongin itu. Orang yang literasinya minim adalah orang yang malas. Malas mencari tahu, malas meng-cross check, malas membaca, malas berpikir. Simple. Nah netizen kita kebanyakan malas untuk kayak begituan. Jadi literasinya sangat rendah, mereka akan percaya dengan begitu-begituan. Akhirnya jadi bego.
Dimana gue belajar, kalau kalian mau sukses, kalian harus punya pondasi yang kuat. Jangan pernah gengsi untuk ngerjain pekerjaan yang dinilai dasar ataupun simple. Malah di fase itulah mentalitas, skill kalian itu bakal dibentuk. Poin kedua, gue belajar kalau kita itu harus fokus di hal yang memang bisa kita kontrol. Di episode gue bareng Ko Kevin, dia pernah bilang seperti ini. Dalam leadership itu Leo, sebenarnya bukan yang kita ngomong bukan IQ, bukan kepintaran, bukan caranya leadership tuh bagaimana ya. Tapi ada satu faktor yang menurut gue, yang gue berasa nih, kan gue pelaku ya, maksudnya gue ngalamin, tapi gak banyak orang bahas, yaitu ngontrol emosional, EQ, emotional intelligence, memanusiakan manusia. Jadi buat gue setiap manusia, dulu mentor gue suka ngomong tuh, gue kembar by the way ya, gue sama Devin tuh mukanya sama banget, tapi cara pandang gue sama kembaran gue itu beda. Papa mama ke anak, kita ke pacar, sama juga kita ke tim. Yang sering banget clash, kenapa ya kita dengar ya, kadang ada satu pebisnis founder sama co-founder, bisnisnya kecil dia gak ribut, bisnisnya gede dia ribut gitu ya. Jadi kebanyakan problem itu bukan di IQ, bukan di cara leadership, tapi di emosional. Contoh, ada gak sih manusia yang gak ngelakuin kesalahan? Gak ada dong. Nggak ada, menurut gue nggak ada. Even Kevin pun sebagai leader pun bukan mungkin, pasti gue pernah ngelakuin kesalahan. Nah jadi dulu tentunya belajar lah ya. Mungkin pernah ada 1-2 yang udah kecewa juga. Jadi situ kan kita belajar terus kan. Contoh ada satu tim gue yang tidak sesuai yang gue harapkan lah. Katakanlah kita pakai contoh simpel lah. Gue suruh lu meeting pagi ini jam 8 ke kantor. Kok lu gak datang? Dia telat jam 9. Umumnya para leader selalu bilangnya gitu. Lu kenapa sih, lu tahu gak? Lu kan masih muda. Lu tuh harus rajin. Ini kata si influencer ini lu harus masuk pagi gitu. Lu kenapa gini? Itu leader cara A. Nah setelah pengalaman gue selama 10 tahun membimbing manusia, gue pernah nyesel beberapa kali. Karena gue langsung pakai cara tadi. Gimana kalau kita balik Leo? Lu telat kenapa? Kita nanya dulu reasonnya kenapa. Tiba-tiba kalau dia jawab, oh mama gue tadi pagi jatuh. Mau ngomong apa? Banyak banget loh Leo. Jadi sekarang gue udah langsung seperti itu. Gue ngerasa setiap kesalahan kita cari akarnya apa. Oh kita pakai cara yang pertama, pakai tegas-tegasan nih misalnya nih. Gak bisa mesti datang jam ini. Biasa orang gak akan lakuin juga. Atau dia cabut gitu. Kalau kita tahu akarnya apa, yang kita beresin akarnya. Bukan soal dia telatnya. Gue belajar kalau kemampuan seseorang itu dinilai ketika dia dihadapi dengan tekanan. Banyak sekali orang ketika dihadapi dengan masalah yang dilakukan itu bukan introspeksi diri, tapi mencari faktor-faktor eksternal yang bisa dijadikan alasan kenapa dia gagal. Padahal banyak faktor eksternal itu juga nggak bisa dikontrol. Makanya ketika kita berkarir, kita harus pandai memilah-milah apa faktor yang bisa kita kontrol, apa yang memang di luar dari jangkauan kita. Fokus berikan output yang terbaik di hal yang bisa kita kontrol, sehingga apapun hasil akhirnya kita tahu kalau kita sudah melakukan yang terbaik. Dan poin ketiga, gue juga belajar tentang seberapa pentingnya tanggung jawab kita dalam hidup. Di episode gue bareng Victor, dia sempat bilang seperti ini. Yang paling mereka utamakan adalah etika, kepercayaan sih. Kayak yang lu bilang kemarin pas di interview tuh, itu kena banget sih. Soalnya hampir semua pengusaha-pengusaha yang jago di bidangnya dan terkenal, mereka tuh bisa jaga reputasi mereka. Jadi misalkan mereka lagi dealing B2B, misalkan ini contoh ya, mereka lagi dealing B2B dengan mitra lain misalkan. Mereka tuh nggak mau langsung kayak, minta duit dong langsung gitu. Kayak gue kontraknya udah mau selesai nih, minta duit dong langsung gitu. Mereka tuh jaga kepercayaan, jaga etika, tapi abis itu ketika mereka dipercaya dengan orang lain, pastinya mereka tuh dapat uang yang nilainya itu lebih besar dibanding uang yang dulu awalnya mereka minta gitu, yang gak ada etika sama sekali. Jadi kayak mereka case by case sih menurut gue, kepercayaan tuh nomor 1 untuk mereka. Bukan tentang uang instan gratifikasi, tapi etikanya itu dijaga. Wow, nah ini gue setuju banget sih. By the way tadi yang Bro Victor jelasin itu apa yang gue bahas mungkin biar teman-teman di sini tahu juga. Jadi di interviewnya gue bahas kalau misalnya paling penting itu kita harus bisa menjaga nama baik dan reputasi kita sendiri. Nah terus gue ada sedikit bahas juga lewat Instagram story. Kalau gue bilang bahkan ketika kita sukses, reputasi itu tetap harus dijaga. Jangan sampai uang kita itu, karena ketika kita sukses kan pasti kita nyarinya kita bisa nginvest kemana, kita bisa berpartner dengan siapa. Jangan sampai orang itu takut nerima duit kita. Karena banyak loh orang-orang itu yang dia punya duit, tapi
Takut gitu. Orang-orang takut gitu nerima duit dia itu takut. Jadi kalian jangan mikir kayak, oh lu punya duit terus lu enak aja gitu mau invest ke sini. Enggak. Banyak orang yang duitnya banyak tapi nggak ada orang lain yang mau nyentuh duitnya. Oh ada banyak banget itu. Banyak banget. Banyak. Apalagi di Indo. Apalagi di Indo. Apalagi kalau misalnya ya di satu sisi gini, ada possibility-nya karena duit lu ini nggak jelas. Okay? Jadi orang takut nih ngambil duit lu malah terlibat gitu ke urusan lu lah, urusan kriminal lu misalnya nih. Tapi di satu sisi yang lain juga ada karena lu itu dianggap misalnya lu pengkhianat. Lu udah mengkhianati banyak partner lu sebelumnya. Itu juga nggak ada yang mau kerja sama lu. Gitu. Dan ibaratnya kayak di Indonesia tuh menurut gua ya, small pond big fish sih. Small pond big fish. Jadi ikan yang besar banyak banget, tapi pond kita tuh sangat kecil gitu. Jadi orang sekitarnya yang mungkin dikhianati itu dulu pasti tahu sekitarnya siapa gitu. Misalkan gua hianati sekarang gitu. Orang lain, content creator lain udah pasti tahu. Sehari setelah, not even sehari setelah, sedetik setelah itu pasti udah tahu semua. Setuju. Dan di atas itu orangnya itu doang. Itu gua harus kasih tahu nih. Jadi lu kalau misalnya sekali nama lu jelek, orang itu tahu gitu loh. Orang pasti tahu. Itu sih. Dalam dunia bisnis orang udah pasti tahu. Jangankan dari dunia bisnis, dari kita relasi sama orang, dari kita sama wanita kita, relasi sama wanita kita, itu udah tahu kayak lu selingkuh nggak, lu relasi sama orang, lu pernah nipuin dia nggak, pernah apain nggak gitu. Itu pasti ada track recordnya masing-masing gitu. Sering sekali kita menilai kesuksesan diri sendiri atau orang lain berdasarkan apa yang bisa kita tampilkan di sosial media. Padahal kesuksesan itu nggak bisa kita lepaskan dari kemampuan kita memenuhi tanggung jawab kita. Dan kalau ngomongin tanggung jawab, ini bukan sekedar tentang tanggung jawab karir doang. Tapi bagaimana kita bisa memenuhi tiap peran yang kita isi di dunia ini. Tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai seorang teman, sebagai seorang saudara, sebagai leader di bisnis kita, ataupun tanggung jawab kita sebagai manusia. Kalau kita berhasil untuk memenuhi tiap tanggung jawab itu, barulah kita bisa disebut sebagai orang yang sukses. Dari ketiga poin itu, gue belajar kalau penting banget kita bisa berhenti mendengarkan noise yang ada di luar sana. Fokus dengan pertumbuhan di diri kita sendiri, turunkan ego dan penuhi tanggung jawab dari tiap peran yang harus kita isi. Kira-kira itulah 3 poin life advice yang gue dapat dari beberapa episode The Inner Circle sebelumnya. Next, kalian mau gue rangkum poin-poin tentang topik apa lagi? Langsung tulis di kolom komen. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini untuk nontonin episode-episode podcast dengan expert-expert lainnya.